Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Shanti Hairani MSI selaku pembimbing. Saya Fairuz Silwa, koas angkatan 35, akan mempresentasikan jurnal Denta Radiologi yang berjudul Eksostosis pada sisi bukal angulus mandibula, laporan kasus yang langka. Jurnal ini membahas laporan kasus pada perempuan berusia 35 tahun, di mana usia pada kasus ini sering terjadi pada eksostosis, yang cenderung terjadi pada usia dewasa. Namun, kasus ini terjadi pada perempuan, di mana eksostosis sering terjadi pada laki-laki. Kemudian tidak dilaporkan mengenai predileksi ras pada epidemiologi lesi eksostosis. Pada laporan kasus menjelaskan, pasien datang dengan adanya keluhan nyeri wajah samar yang memanjang dari sudut rahang bawah kanan ke area di belakang gigi geraham besar ketiga sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian adanya pembengkakan yang meningkat ukurannya secara bertahap dan tidak mempengaruhi saat makan dan berbicara. Adanya peningkatan ukuran ini dan tidak adanya efek dapat ditemui pada eksostosis. Akan tetapi, keluhan nyeri jarang terjadi pada eksostosis. Keluhan nyeri ini dapat terjadi karena bentuk lesi yang irreguler menekan mukosa di atasnya. Kemudian tidak dilaporkan temuan ekstraoral pada kasus ini. Pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya oral hygiene sedang ke buruk, kemudian adanya eritema edema pada gingiva, dengan generalized moderate gingivitis disertai kerusakan tulang minimal. Kemudian adanya atrisi parah pada semua permukaan gigi, dan adanya eksostosis yang meluas di dekat area molar kedua sampai ke titik di luar perbatasan sudut mandibula, berbentuk oval, berukuran 1,5 cm dikali 1 cm, dan ditutupi mukosa tipis di atasnya. Di mana lokasi lesi yang berada di molar, kemudian ukuran yang kecil, serta warna yang sama dengan mukosa sekitarnya dapat ditemukan pada eksostosis. Kemudian adanya gambaran atrisi dan kelainan periodontal, di mana hal ini mungkin sebagai etiologi dari eksostosis. Selain itu, adanya penurunan oral hygiene kemungkinan dapat disebabkan oleh eksostosis karena bentuk dan ukuran lesi yang dapat menyebabkan retensi makanan dan pembersihan yang lebih sulit. Hasil pemeriksaan radiografi panoramik menunjukkan adanya lesi radiopak total homogen dengan radiodensitas menyerupai tulang kortikal dan lebih radiopak dibandingkan dengan akar gigi. Epicenter lesi berada pada korpus mandibula posterior kanan di akar mesial gigi 48 yang meluas ke inferior border mandibula dengan jarak lebih kurang 0,4 cm dari inferior border mandibula. Lesi terlokalisir unilateral dan tunggal dengan ukuran lebih kurang 1,5 cm dikali 1 cm. Berbatas jelas dan berbentuk oval yang outline lesinya tidak kontinu dengan akar gigi dan tidak menyebabkan efek pada jaringan sekitar. Berdasarkan pemeriksaan radiografi panoramik menunjukkan adanya lesi radiopak total homogen menyerupai tulang kortikal di posterior, berbatas jelas dan berbentuk oval dengan outline lesi yang tidak kontinu dengan akar gigi serta tidak menyebabkan efek pada jaringan sekitar. Sehingga suspek radiodiagnosis pada kasus ini yaitu eksostosis. Namun, pada kasus ini, lesi terletak pada korpus mandibula dan terjadi secara unilateral, di mana hal ini jarang terjadi pada eksostosis, yang biasanya terjadi di maksila dan terjadi secara bilateral. Diagnosis banding dari kasus ini adalah osteoma, dengan persamaan yaitu adanya gambaran radiopak total homogen, menyerupai tulang kortikal, unilateral, dan berbatas jelas. Kasus ini tidak terdiagnosis sebagai osteoma dikarenakan lokasi lesi yang berada di akar mesial gigi 48 menunjukkan lesi terletak di prosesus alveolaris, sedangkan osteoma berada di inferior border mandibula di daerah molar. Perawatan pada laporan kasus ini menggunakan teknik bedah eksisi, disebabkan karena adanya keluhan nyeri.
Umumnya, eksostosis tidak membutuhkan perawatan apabila tanpa keluhan. Pemeriksaan histopatologi pada kasus ini dilakukan karena lesi dicurigai sebagai keganasan, karena adanya keluhan nyeri pada pasien, dan lokasi lesi yang tidak umum, di mana umumnya eksostosis berada di maksila. Gambaran histopatologi pada kasus ini menunjukkan massa osteoid jinak, sehingga mengindikasikan jaringan yang diperiksa sebagai eksostosis. Kontrol dan follow-up pada kasus ini dilakukan 2 minggu setelah pembedahan, di mana dilakukan evaluasi hasil perawatan. Dengan hasil tidak terdapat inflamasi, terlihat penyembuhan jaringan dan ketidaknyamanan yang minimal. Namun, kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan radiografi kembali dikarenakan tidak ada keluhan dan perubahan klinis pada pasien, kemudian pembedahan hanya mengambil tulang yang berlebih. Kasus ini juga tidak dilaporkan mengenai follow-up berikutnya. Follow-up dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiografi untuk mengobservasi terjadinya rekurensi. Apabila pasien mengeluhkan pembengkakan dan perubahan klinis kembali, seperti adanya tonjolan di tempat yang sama. Pada umumnya, eksostosis jarang terjadi rekurensi. Akan tetapi, terdapat kasus lain yang melaporkan adanya rekurensi setelah pembedahan, di mana kasus pertama terjadi saat follow-up 11 tahun, kemudian kasus kedua saat follow-up 6 tahun, yang kemudian ukuran lesinya membesar saat follow-up kedua 14 tahun. Kesimpulan, radiodiagnosis kasus ini eksostosis. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, terlihat gambaran radiopak total homogen menyerupai tulang kortikal di posterior, berbatas jelas dan berbentuk oval dengan outline lesi yang tidak kontinu pada akar gigi, serta tidak memiliki efek jaringan sekitar. Tetapi, kasus ini langka karena berada di bandibula dan unilateral, di mana hal ini jarang ditemui. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.